Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ade Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas laporan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 ini, saya melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. 2. Membuat kesepakatan kelas dengan para murid. 3. Pengaplikasian tahapan segitiga restitusi dengan murid yang bermasalah. 4. Pengimbasan dan sosialisasi tentang budaya positif dengan rekan sejawat. Tahapan pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini, saya mengkonsultasikan rencana aksi nyata saya yang akan dilaksanakan di sekolah. Dan alhamdulillah, kepala sekolah menyambut kegiatan ini dengan baik. Tahapan yang kedua, membuat keyakinan kelas dengan para murid pada saat pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, sebagai guru, saya memandu para murid untuk membuat keyakinan-keyakinan kebajikan yang disepakati untuk dilaksanakan bersama pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, para murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Sehingga tersusun beberapa keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Tahapan yang ketiga, pelaksanaan tahapan segitiga restitusi kepada para murid yang bermasalah. Dalam hal ini diaplikasikan 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tahapan yang keempat, yaitu pengimbasan dan sosialisasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Untuk lebih lengkapnya, dapat disimak pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa menyampaikan aksi nyata saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 ini, yang kemudian juga sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan ini berkenan hadir dan mau meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan saya pada hari ini. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 6. Alhamdulillah saya hari ini bisa di kesempatan tahun ini bisa masuk gitu ya, dan mewakili dari SMP Negeri 2 Kelari. Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan guru penggerak ini ada 10 modul yang harus diikuti. Adapun sampai hari ini, sampai bulan kemarin, ada 4 modul yang sudah diselesaikan, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Adapun dalam kesempatan hari ini merupakan salah satu tugas saya gitu ya, untuk mengadakan aksi nyata, yaitu berupa pengimbasan tentang budaya positif. Di modul 1 terbagi ke dalam 4 modul, yaitu modul 1.1 sampai 1.4 yang telah saya pelajari, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus kemudian nilai dan peran guru penggerak, dilanjutkan visi guru penggerak, dan tentang budaya positif. Adapun nanti yang lebih dalam lagi dibahas di
pertemuan hari ini, itu tentang budaya positif. Mungkin untuk mengenal terlebih dahulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Mengajar ya, dimana mungkin kita ya termasuk saya awalnya masih bingung apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Mengajar itu. Namun setelah mengikuti ya kegiatan guru penggerak, setidaknya ada sedikit pencerahan. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini ya mengadopsi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran beliau yaitu tujuan pendidikan itu yaitu menuntun. Kata beliau itu menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan juga hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan bersifat dinamis atau mengalami perubahan sesuai seiringnya zaman. Di awal mungkin termasuk saya masih beranggapan bahwa setiap anak itu harus mampu menguasai seluruh mata pelajaran. Kemudian yang disampaikan oleh guru, setiap anak harus mampu menguasainya. Ternyata ya setelah mengikuti kegiatan ini, saya dicerahkan dalam kegiatan ini. Mau nggak mau kita harus sadar bahwa setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing, tidak bisa kita paksakan. Dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak untuk memaksimalkan potensi yang ada. Mungkin ada anak yang potensinya di bidang olahraga, kita support di sana. Ada anak yang potensinya di bidang matematik, kita support di sana. Ada anak yang potensinya di bidang seni, kita support di sana. Seperti itu mungkin ya. Ya mudah-mudahan dari kurikulum Merdeka ini salah satunya yaitu itu, menuju ke arah sana, memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada anak untuk memunculkan potensinya masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu sekilas ya Pak Ibu. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sebetulnya apa yang kita laksanakan tugas kita sebagai guru adalah memberikan keberpihakan kepada anak atau kepada murid, baik dari segi cara pengajaran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini sekilas saja, ada nilai dan peran guru penggerak. Ya mungkin ini nanti juga harus dimiliki oleh seluruh guru di Indonesia. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki dan juga ada 5 peran guru penggerak. Namun yang mungkin akan ditekankan di sini yang pertama itu nilai tentang berpihak kepada murid. Kembali lagi kepada yang tadi, tujuan pendidikan nasional itu memberikan keberpihakan kepada murid. Kemudian dari peran guru penggerak itu sendiri, peran yang pertama jadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai guru mampu memimpin jalannya kegiatan pembelajaran di kelas dan peran-peran yang lainnya, dan diharapkan nanti dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid kita diberikan kesempatan untuk memunculkan potensinya untuk memimpin dirinya sendiri minimal, dan syukur-syukur bisa memberikan kepemimpinan kepada teman-teman yang lain. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara pembelajaran diskusi, gitu kan, nanti akan muncul dari siswa sebagai ketua kelompok, ada yang mampu menyampaikan materi mewakili kelompoknya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kepemimpinan murid. Selanjutnya ada visi guru penggerak. Ya, adapun visi itu kan ibaratnya angan-angan kalian, mimpi yang ingin dicapai gitu. Kita sebagai guru pun tentunya punya cita-cita. Kita sebagai guru ingin cita-cita kita apa sih? Pengen anak yang kita didik itu seperti apa? Harapannya nanti setelah kita memberikan pembelajaran, anak kita di masa depan ingin jadi seperti apa? Adapun visi guru penggerak saya yaitu
membuka, mungkin filosofinya karena saya yang pertama kalau guru penggerak di sini, mudah-mudahan bisa jadi pembuka buat Bapak Ibu yang lain yang punya kesempatan untuk juga dalam kegiatan guru penggerak kedepannya, insya Allah ya Bapak Ibu. Apa itu membuka? Apa itu? Banyak itu mewujudkan murid yang berimtak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul, berkarakter dan berbudaya. Sehingga visi ini tujuannya yaitu tiada lain untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sedang digalakkan sekarang oleh Kementerian Pendidikan Nasional kita. Kemudian ini yang akan lebih dalam dibahas itu tentang budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin bisa kita ciptakan di sekolah. Karena bagaimanapun fisik sebagus apapun kalau tidak dimulai dari budaya positif mungkin tidak akan terlaksana dengan baik. Makanya untuk mewujudkan visi tadi, ya alangkah baiknya kita memiliki budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya positif di sekolah tercinta ini. Apa itu budaya positif? Itu budaya positif ini yang akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal sebagai budaya positif. Kemudian budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru untuk peranan kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif ini sangat besar, karena bagaimanapun anak kita seperti tadi yang disampaikan di awal perlu tuntunan dari kita, bagaimana mereka muncul dalam dirinya, dalam hati nuraninya untuk dapat melaksanakan atau melakukan hal-hal yang positif di sekolah. Mungkin ini PR kita bersama ya di sekolah kita. Mungkin masih banyak kita temui anak yang disiplinnya masih kurang seperti itu ya, mungkin bahasanya yang kurang pas gitu ya, baik sesama teman maupun kepada guru ya. Mohon saking lemesnya kadang suka memancing emosi gitu ya. Ya perlu kita akui itu ya. Mungkin ya tugas kita bagaimana caranya budaya-budaya positif atau nilai-nilai yang baik ini bisa muncul gitu ya dari anak kita agar tercipta nuansa sekolah yang nyaman, yang baik gitu kan, menjadi budaya kegiatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan untuk semuanya. Agak heran nih. Oh iya, mohon maaf kalau agak lama ya. Perihal disiplin positif, itu proses belajar seorang untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian teori kontrol, itu perlu kita sadari bersama bahwa yang mampu mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Gak mungkin, kadang mungkin kita nurut lah, ada aturan yang nurut, tapi kalau tidak muncul dari diri kita sendiri, sewaktu-waktu kita bisa melanggar. Dan tugas kita adalah bagaimana caranya agar murid kita mampu mengontrol dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri. Dan di sini ada teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut penelitian, yaitu untuk menghindari hukuman. Mereka disiplin karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, mereka disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Dan yang ketiga, disiplin untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Dan ini harapan kita bersama, siswa kita dapat disiplin atas dasar yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Mohon maaf agak kesini sedikit ya. Mungkin untuk mendisiplinkan murid, termasuk saya, Bapak Ibu termasuk saya sendiri, dari dulu sebelum mengikuti kegiatan ini pasti pernah memberikan hukuman kepada siswa.
dengan harapan murid kita dapat berdisiplin atau mengikuti aturan yang ada. Karena dengan hukuman murid merasa takut, gitu ya. Yang kedua kayak itu, mungkin itu yang sering saya lakukan dulu, gitu ya. Ternyata hukuman itu tidak efektif menurut survei dan penelitian para ahli. Kenapa? Karena hanya berjalan pada karena rasa takutnya saja, gitu. Tapi di lain waktu dia bisa melakukan pelanggaran kembali karena tidak sadar dari dirinya. Yang kedua, mungkin yang agak mendingan nih, yaitu dengan konsekuensi. Apa itu? Biasanya kita awali dengan membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Kalau melakukan pelanggaran ini, nanti konsekuensinya apa? Kalau pelanggaran ini, konsekuensinya apa? Mungkin seperti yang sering kita ya, Bu Lilis misalnya ya Bu, bajunya keluar, pungut sampah. Itu kan, itu ya, itu konsekuensi. Itu bagus dibandingkan hukuman. Ya, setidaknya mereka melakukan itu ya karena atas kesepakatan dia sebelumnya. Kita udah sepakat bahwa kalau yang mengeluarkan baju akan memungut sampah, ya mau harus melakukannya karena sudah komitmen atau frekuensi bersama, ya, komitmen bersama. Dan ternyata ini bagus, ya. Cuman alangkah lebih bagusnya apabila cara yang ketiga, yaitu restitusi namanya, yaitu membangun kesadaran siswa agar dia mau disiplin atas dasar kesadarannya sendiri. Dan itu PR kita bersama, gak instan, butuh waktu yang lumayan lama karena belum terbiasa juga, kemudian dengan karakter yang berbeda-beda, ya itu mungkin menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya ke depan di sekolah kita bisa menerapkan restitusi, gitu ya. Apa perbedaannya di sini sudah bisa dilihat mungkin ya Bapak Ibu. Kalau hukuman misalnya suatu yang menyakitkan terjadi, gitu kan, berdiri di depan misalnya atau keliling lapangan misalnya seperti itu ya. Nah, jam ini baik menyakitkan fisik maupun itu ya psikisnya gitu. Aduh, saya berdiri di depan mungkin secara fisik nggak terlalu sakit gitu ya. Cuman secara fisik, aduh malu saya gitu ya. Ya, ini jadi PR bersama ya. Termasuk saya masih waktu itu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kesepakatan yang awal. Ini tetap kalau tadi kan hukuman tidak nyaman, ya. Konsekuensi tetap tidak nyaman. Ya. Kalau hukuman tidak nyamannya untuk jangka waktu panjang, neteli terus gitu kan, gitu ya, sakit hatinya panjang, ingat terus. Kalau konsekuensi ya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, mungkin sakit hati tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Kemudian restitusi ini pilihan buat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Cuma emang resikonya butuh waktu yang panjang. Mungkin dari sini masih ada banyak Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa disampaikan semuanya. Kemudian yang ketiga, nah ini hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman tadi ya, dan penghargaan, bahkan penghargaan sekalipun ternyata tidak efektif dalam mendisiplinkan murid. Ya, kenapa? Karena mungkin murid hanya disiplin karena takut hukuman, atau murid disiplin hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Tapi alangkah lebih baiknya murid berdisiplin atas kesadaran diri sendiri. Dan itu emang lumayan susah ya, dan tugas kita bersama. Insya Allah bisa. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yaitu posisi kita sebagai guru ya. Ada 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Nah, apa yang penghukum? Nah, ini biasanya ya. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ini mah bahasanya ini ya. Tapi aturan saya kata-kata kita yang kamu selalu jahat, apa saja salah, gitu kan seterusnya. Kemudian
5 posisi yang sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ini menggunakan kata-kata kita gitu kan. Ya. Ibu kecewa, gitu kan, sangat kecewa dengan kamu. Gitu kan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini, misalnya anak orang tua misalkan gitu ya, atau berbuat indisipliner lainnya. Gitu kan. Bagaimana nih orang tua kamu kalau kayak gini? Kan gitu kan. Kalau tahu misalnya di rumahnya disiplin tiba-tiba ngerokok, apakah tidak malu orang tua kamu? Itu membuat si anak merasa bersalah. Ya, contohnya, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Jadi, ayolah kan gitu. Taati aturan. Bisa Bapak lagi piket nih, ya, tong bolosnya, gitu kan. Tugas Bapak banyak, misalnya seperti itu ya. Jadi memposisikan kita sebagai teman. Yang keempat ini sebagai pemantau. Ini kembali lagi kepada peraturan kalau pemantau. Bikin aturan, kalau ada siswa berbuat salah, peraturannya apa? Terus apa yang kamu lakukan ini melanggar aturan atau tidak? Kalau melanggar aturan seperti ini konsekuensinya apa? Tadi kalau baju keluar konsekuensinya apa? Buang sampah dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ada yang kelima, manajer. Ini mungkin cukup ya, ini yang paling ideal ya menurut yang seharusnya ini yang ideal, posisikan kita sebagai manajer, yaitu di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi untuk posisi manajer ini dia sebagai teman ya, sebagai pemantau juga ya, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi pada ujungnya bagaimana caranya siswa menyadari kesalahannya sendiri, kemudian mau ada niat muncul dari dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu atas keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, untuk bisa berada di posisi manajer, pertama yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kesepakatan yang dimiliki antara kita sebagai guru dan siswa di kelas kita tentang nilai-nilai kebajikan ya. Apa saja yang disepakati ya kita kesepakati saja bersama dengan siswa, mengalir saja enggak. Jadi kita hanya memancing saja gitu ya. Jadi siswa yang mengutarakan sendiri, misalnya apa nih hal-hal positif apa yang harus kita lakukan. Dan misalnya disiplin dan lain-lain. Seperti ini mungkin saya coba ya di kelas, beberapa kelas memang sudah dicoba. Di kelas 8 ada beberapa dan juga di kelas 7 beberapa, belum semuanya. Misalnya di kelas 8G gitu ya. Mungkin untuk penerapan pelaksanaannya belum berjalan maksimal, tapi setidaknya kita mencoba ke arah sana. Yang disepakati misalnya di sini tentang sikap positif. Nah, apa nih tampaknya harus seperti apa orang yang siswa yang positif itu di kelas? Misalnya 1, disiplin, taat peraturan. Kita buat juga biar ada gambaran buat siswanya yang tidak bolehnya seperti apa gitu kan. Nah, yang disiplin tidak bolehnya apa? Tidak boleh melanggar peraturan gitu kan? Menjaga kebersihan tidak bolehnya apa? Tidak menjaga kebersihan. Menjaga fasilitas kelas tidak bolehnya merusak kelas. Menjaga sikap dan perilaku yang tidak bolehnya apa? Berbuat seenaknya. Kemudian sikap saling menghargai dengan orang lain. Ini toleransi beragama. Tidak bolehnya tidak menghargai agama lain atau kadang suka meledek sambil bercanda gitu kan. Kemudian saling menghargai antar teman. Tidak bolehnya merendahkan ini, menghormati guru. Tidak bolehnya apa? Tidak hormat kepada guru dan seterusnya. Ini yang saya tulis di sini, ini hasil kesepakatan dan mengalir saja, makanya urutannya pun ya sesuai yang mereka lontarkan saja, nggak apa-apa. Kembali lagi. Nah,
setelah dibuat keyakinan, ketika kita menghadapi masalah siswa, kan kita tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, sebisa mungkin kita menggunakan langkah restitusi, yaitu memunculkanlah kesadaran siswa akan kesalahannya, kemudian dia mampu memberikan solusi sendiri dan mau melaksanakannya atas kesadaran sendiri. Maka ketika kita dihadapkan dengan siswa yang bermasalah, seperti hal kedisiplinan ataupun hal yang lainnya, yaitu ada namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang harus dijalani. Yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitas, menstabilkan dulu anaknya. Kita berusaha berada di posisi dia. Misalnya anak berbuat salah, kita stabilkan, tidak sepenuhnya menyalahkan siswa, tapi oke, kamu berbuat salah. Bapak yakin kamu berbuat salah pasti ada alasannya. Misalnya kesiangan, Bapak yakin kamu kesiangan pasti ada alasannya, kan? Begitu. Kemudian validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini itu mengidentifikasi kesalahannya ya, pelanggarannya maksudnya. Di sini ada contohnya, maaf. Ya, ini sedikit restitusi. Misalnya untuk menstabilkan berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya ya, manusiawi, wajar, tapi tetap kita digiring biar mereka sadar akan kesalahannya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kan alangkah lebih baiknya ke depan bisa lebih baik lagi, misalnya, kan? Oke, kita bisa menyelesaikan masalah ini kalau masalahnya rumit misalnya, kan? Kemudian dan seterusnya. Kemudian validasi, yaitu tindakan ini ya untuk menekankan kepada keyakinan kelas. Misalnya kita utarakan kata-kata seperti, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh dari ini, tapi alhamdulillah kamu tidak seburuk itu, gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan seterusnya. Cuma di sini ya itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang telah disepakati tadi di kelas tentang kedisiplinan dan seterusnya. Misalnya bisa mengutarakan pertanyaan seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati tadi kan, seperti disiplin, menjaga kebersihan dan lain-lain. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kita melaksanakan nilai-nilai yang kita yakini, bagaimana coba nuansa kelas kita? Misalnya seperti itu dan seterusnya ya. Dan nanti di akhir di kegiatan segitiga restitusi ini kita menggiring siswa supaya bisa menyampaikan atau mengeluarkan solusi atas perbuatan kesalahannya. Solusinya dia sendiri yang mengeluarkan, tapi kita iring ke sana, tuntut ke sana. Setelah mereka tahu solusi, bagaimana kita membuat komitmen dengan siswa agar siswa mau melaksanakan solusi yang telah diutarakan sebelumnya. Ini untuk segitiga restitusi. Untuk contohnya ada sih sebenarnya dibutuhkan. Kalau ini contohnya hanya simulasi ya Bapak Ibu. Karena kalau yang benerannya nggak cukup 5 menit untuk melakukan ini. Jadi ini hanya simulasi. Saya buat skenario dengan anak langkah-langkah restitusi dari awal sampai akhir. Untuk yang benerannya ada, cuman waktunya lebih dari 30 menit. Jadi ini ceritanya ada anak yang tidur di kelas ceritanya. Cuma oleh temennya diejek gitu ya. Dasar kamu tukang tidur. Yang namanya anak mungkin ya sakit hati sampai kelepasan memukul ceritanya. Di sini suaranya gak muncul, jadi saya ceritakan saja. Nah, ketika terjadi kasus seperti ini, ya sebagai wali kelas saya memanggil kedua siswa tersebut. Di sini tokohnya ada Ajijah dan
intan ya. Ini dicari, diidentifikasi ada apa, kenapa sampai bisa berantem seperti itu. Nah, yang satu menceritakan bahwa dia sakit hati, diledek, ya, tidur sehingga dia kelepasan memukul. Yang satunya pun demikian. Di sini diberikan kekuatan seperti yang pertama, yaitu oke, misalnya bapak juga kalau diledek pasti sakit hati. Itu memposisikan kita di posisi mereka dulu. Tapi apakah tidak ada perbuatan lain selain harus memukul teman kita seperti itu? Jadi dikasih apa ya, pilihan ya untuk yang lebih baik. Kemudian yang keduanya diidentifikasi, ada nilai-nilai yang dilanggar enggak? Tadi kan ada ya, indisipliner misalnya tidur di kelas, kemudian menyakiti teman sendiri dan seterusnya. Di akhirnya nanti ada solusinya misalnya untuk memperbaiki ini biar tidak terjadi lagi seperti apa. Kemudian mereka ya saling memaafkan, kemudian yang tidur malamnya tidak begadang seperti itu kan, sehingga di sekolah lebih segar dan seterusnya. Dan kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tata tertib lainnya atau keyakinan lainnya di kelas seperti itu. Mohon maaf ini suaranya agak buntul ya Bapak Ibu. Jadi intinya dalam kegiatan ini untuk kegiatan budaya positif ya kita harus membuat keyakinan kelas yang pertama, yang kedua sebisa mungkin yang insya Allah pasti bisa, yang meskipun ini berat dan butuh waktu untuk menyelesaikan kedisiplinan siswa, kita coba sama-sama untuk melakukan kegiatan restitusi. Di antaranya yaitu dengan melaksanakan langkah-langkah kegiatan restitusi. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu semuanya, atas waktunya dan juga Bapak. Mungkin atau barangkali ada yang mau ditanya dulu, sampaikan dulu Pak, sedikit aja mungkin ya Pak. Dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau masukkanlah buat saya gitu atau buat kita semua. Kalau ada atau mau pertanyaan atau apapun itu ya. Barangkali ada. Ya, kalau nggak ada, menambahkan ya. Ya, monggo Ibu. Secara keseluruhan penyajian sudah bagus. Terus yang tadi disampaikan juga saya pikir memang sudah yang seperti seharusnya. Tapi mungkin ya kembali lagi ke tadi yang pertama itu tadi apa? Hukuman, yang kedua kesepakatan, yang ketiga restitusi. Nah kalian memang untuk restitusi memang betul-betul menuntut apa ya, karena waktu yang lama dan kesabaran dari kita mengingat situasi lingkungan di sekitar kita ya, kebiasaan mereka di rumahnya juga sangat-sangat tidak menunjang. Jadi mungkin di sini kita seperti berlari memakai sepatu besi, mungkin aja seperti itu ya. Tapi intinya, tapi memang harus ada etikat baik dari semua dan kompak gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu nasihatnya. Ya mungkin karena waktunya yang terbatas ya, kita juga ada kewajiban lain yaitu mengajar putra putri kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ke depan insya Allah akan berbuat yang terbaik tentunya ya untuk sekolah kita agar menjadi lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Klari, sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.